Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmani Gusti Allah. Sifati Allah Ar-Rahman dan kang moho paring welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifati Allah Ar-Rahim dan kang paring welas asih ing dalem akhirat loko kanggo wong mukmin loko. Alhamdulillah sekali puji kulillahi tetep kadunya Allah Rabbil Alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wa sallallahu paring tambah rahmatan sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rubani Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi wa sallama lan uga paring tambah keselamatan sapa Allah. Amma ba'du ana muni dalem sausi bismillah walhamdulillah wa sallallahu alaihi Muhammad fayaqulu monggo dawuh utawa bakal dawuh sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep wafarul masyawi den ngapurani turu-turu kelumutan rubani Abdullah Imam Abdullah bin Hijazi Al-Khalwani kang bangsa Khalwani Al-Masyhuri kang masyhur Bisyarqawi lawan aran Syarqawi. Hadhihi utawi iki kang hadir ana atine muallif ya musonef sing aran kitab niki. Jadi hadhihi niku ail hadira iku takidatun piro-piro iku takidatun piro-piro anggit mertelaati latifatun kang lembut ngalamu bil alifi ingatasi hukum alati kambil arifi ingatasi piro-piro hikmah wong kang makrifat billahi kelawan Gusti Allah. Rubani sayyidi guru ingsun atau Gusti ingsun Rubani Ahmad bin Athaillah Imam Ahmad bin Athaillah qaddasa muga-muga nucaki sallallahu sirruhu ing kubure Imam Ahmad wa qasduhu utawi sejone Imam Ahmad biha kelawan hikam fil ghalibi dalam kabrai iku khitabul muridina ngitopi niku ngomongi pira-pira murid asyadiqina pira-pira kang temen wa tarkihim lan munggahake ing murid shadiq ila maqamil irfani maring derajat makrifat billah atau makrifat kelawan Allah. Mulane faya bagi mongko sayukjo lana kagini kita apa anak tasiro apa anak tasiro yang ngala meringkes sampai isun ngala bayani maksudihi ingatasi martelaki maksudi Imam Ahmad bin Athaillah radhiyallahu anhu. Maksudi nopo min alamatil ihtimali iku setengah saking pira-pira tetengeri tetanggenan alal amali ing atase amal ay amal jawarihi tegese ngamali pira-pira gaul
minas min sholawati nyatani saking pira-pira saleh wa dzikari lan pira-pira zikir wa ghairiha lan liyane kabeh wal mutamadu tewokan tetanggenan ala dzalika nyatase mungkul-mungkul amal iku al-ubadu pira-pira wong kang ahli ibadah wal muriduna lan pira-pira murid wal awaluna mongko utawi pira-pira wong kang awal iku yang tamiduna padha tetanggenan sapa awalun alaiha ngatasi ubad wal murid ulang suli ngalaiha ngatasi sholawat wa adhkar wa ghairiha fi dukhulil jannati dalam manjingi swarga wa tana'umi lan enak-enakan fiha dalam jannah wa najati lan selamat min adzabillahi saking siksa Gusti Allah Ta'ala wal akhiruna wal akhiruna utai wong kang wene-wene kabeh iku yang tabiduna padha tetanggenan sapa akhirun alaiha ing sholawat wa adzkar lahiri fil usuli ing dalem gawe tumeka ila Allah Ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala wa kasfal astari lan kebukai pira-pira aling-aling anil qulubi sing pira-pira ati wa husulil ahwali al hasili pira-pira tingkah al qaimati kang jumeneng biha kelawan sholawat wa adhkar wa ghairiha kilahuma utawi karune awalun lan akhirun iku malhumun kang dewoto wa nasiun lan kang cukup bi ru'yatin nafsi saking oleh ningali nafsu wa nisbatil amali lan bangsaki turut-turut ngamal ilaiha maring ni'amillah ilaiha maring ru'yatin nafsi ilaiha maring ru'yatin nafsi hatta yantajja sehingga metu apa barang dakaro kang nuturake iman dakaro dukira kang tuturake apa man amal arifuna nakunu taibiratul wa kang makrifat iku la yawrauna ranikani sabu arifun lianfusihim mari awak diri arifun syai'an ing suwiji-wiji hatta yaktamidu siko tetanggenan sabu arifun alaihi atas syai' bal yusyahiduna bali kodo nakseni sabu arifun annal fa'ilan seduni dan kang agawi al-haqiqiyah kang pokso hakiki huwa al-fa'il iku Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa annahum lan seduni al-fa'il iku mahalun panggonan liduri dalika maring pertelane mengkono-mengkono syai' fakot mengkuhal bloko Allah Ta'ala Para sedaya kula mulyakaken. Sedaya sesepuh iki sepuh ingkang dunya. Para alimah, para imam masjid iki, para muadzin, para pengurus takmir, para ustaz ingkang ngajar dhateng mriki ingkang kula mulyakaken. Sedaya jamaah ingkang sami rawuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula jenengan sebagian ikut biasa kepangi
menawi enten sinambi kepanggih. Alhamdulillah, mugi-mugi sambung silaturahmi antarané kula kali panjenengan niki nggih saged mudawaah langgeng ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para sedherek kula mulyakaken, niki kula jenengan belajar sareng-sareng kitab Al-Hikam. Sak perlu nopo to? Sak perlu kula jenengan itu nuturi awake dhewe-dhewe. Nggih. Boten enten nuturi liyan, nuturi awake dhewe-dhewe. Nggih. Abah yen iku dawuh kula kitab iki kitab ya ojo sampe mbok tinggalno, kudu mbok waca bendina. Enek sing ngrungokne ya wacanen, kae enek sing ngrungokne ya wacanen. Karena wong ngaji iku ora kanggo nuturi sapa-sapa, tapi kanggo nuturi awake dhewe. Iku kan biyen pesene mbahmu ya. Mulane kula jenengan kapan ngaji iki niati nuturi awake dhewe. Jadi mula saking menika nggih monggo kapanpun tata kula jenengan maos bismillahirrahmanirrahim derek tertibi kitab ini. Kitab ini diserang kalian al-alim, al-arif, al-allamah, al-muhaqqiqil arifah, al-mukarshifil wali, ar-rubbani, Abil Fadl Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Asy-Syakandari. Jadi nyerat kitab ini Imam Ibnu Athaillah Bondani Asy-Syakandari. Niki santri ini Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Niki nyerat kitab niki pertama maos bismillahirrahmanirrahim, kami kali maos alhamdulillah, kami tiga maos sholawat. Maos sholawat. Bahasa sabun ini terus dawuh niki sing diomongi niku kitab niki ditulis kanggo ngitopi ngomongi murid disotik. Murid sotik niku sinten? Niku ada murid sotik. Mungkin kula jenengan dipandhani kalian Gusti Allah. Lagi kula terangkan murid sotik itu. Terus diparingi nopo? Diparingi dawuh kanggo nopo? Kanggo usul marang Gusti Allah. Wa tarjihil ila maqamil irfan. Ben munggah ning derajat makrifat. Mulane fayam bagilana an nattasil ala bayan maksudi bihasbil amimkan. Mulane aku wis kasakaken ngomong tentang mukadimah, ayo belajar. Niku lha dikenane wonten niku. Di Farad Kasir aku kasakaken ngomong, ayo belajar. Para sedaya kula mulyakaken. Niki yen sakderenge panjenengan lapak. Niki kula atur kene. Cara ngono sing apik diparani nang duwe. Nek atur iki. Rohani kula jenengan juga ada tujuan. Sami kali jasmani di kula jenengan tidak ada tujuan. Perjalanan
Sulaimaniyah piyambak. Gimana? Nah, niki perjalanan rohani ini pertama. Atur niki. Rute pertama niku nabi ini Ammar. Nggih. Kapan Ammar niku ada di rute yang paling bawah. Maten-maten makin munggah. Untuk kapan rohani itu tetap aktif dan berjalan, maka dia akan naik pada tangga yang kedua. Ini rute nih, rute si nomor kali itu nabi lawan papa. Makanya nggak balik si nomor telu itu nabi ini mulhamah. Jangan terus rohani lama malih maka sampai yang keempat nabi ini mutmainah terus mati melampah nabi rodiyah ini terus dalam posisi rodiyah ini posisi diparing kulit kalau Gusti Allah berarti si terus berjalanlah maka engkau akan sampai pada marodiyah. Ketika dalam marodiyah dengan sedikit umur kalau Gusti Allah si urip maka berjalanlah terus maka engkau akan sampai kepada mukasafah. Dalam mukasafah ini terus menjadikan setiap urip kalian Gusti Allah tengah alam dunia ini maka akan berjalanlah terus maka akan sampai pada alfa atau ma'rifah. Dan arifah ini sekemudian terus lagi maka akan sampai pada kamilah tahap kesempurnaan. Niki jadwal perjalanan rohani ini kalau jenengan dulu, lagi nggak perlu. Kalau jenengan melakukan bisa jenengan, berarti tidak mungkin mas. Ngaku dulu. Bersama kepelakuan kali lagi. Lo kepelaku, dia suku. Rohani kita mengapa kalau jenengan bingung ibadahnya? Karena rohani kita nggak ngerti tujuannya apa. Jadi ada 9. Jadi amar bahwa mahmul aman, mutmainah, rodiyah, mardiyah. Akhirnya terus arifah, mukasafah, arifah, kamil. So, saat ini kalau juga tekan ini dijelaskan sebentar ini. Nanti sebelum masuk pada iktimat bilang. Ini noto rutenya rohani di bulan jenengan sing ape diliwati. Pertama amarah niku inna nafsala amaratu bisu illa ma rahimah. Di dalam diri setiap manusia ning jerone awake manusia niku enten istiqdad. Imam Ghazali menyebutnya istiqdad dan hiatus awal. Istiqdad niku perangkat. Paham perangkat nih? Perangkat niku alat yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala kanggo napa? Kanggo nyambung rohani ini kula jenengan, nyambung ati ini kula jenengan kalian Gusti Allah. Itu namanya istiqdad. Nah, alatnya itu apa saja? Alat yang dikehendaki oleh Allah untuk dipakai, itu namanya hati. Nah, hati itu apa? Saya jelaskan satu persatu. Di dalam hati ini, enek jejeran sing panggul ning jero hati, iku jenenge nafsu. Nafsu niku inna nafsa ammaratu bisu.
Nafsu iku perkara sing dipasang kalian Gusti Allah ning jero atine kula jenengan, ning jero awake tubuh di dalam tubuh kita yang fungsinya ammarah bisu. Perintah jangan mau nafsu ini. Dan ketika ini menguasai diri manusia, maka manusia ini tidak bisa diapa-apakan. Sawa'un alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum. Gusti Allah, Kanjeng Nabi didhawuhi kali Gusti Allah Muhammad, wis to ora enek gunane sawa'un alaihim, masih mbok bambang swarga, mbok ancam neraka, iku ora enek gunane. Karena wong iku wis dicap kaya ngono, kebekalian amarah. Nah, mulai ketika manusia dikuasai oleh amarah, jenenge boten usah repot-repot ngomongi. Dijano wae. Karena nek jenengan ngomongi bahaya. Jenengan ada wong dikuasai amarah, moro-moro teko sampeyan dalini. Ngeplok ini, gimana? Misalnya plok, nukari, gimana? Karena memang tidak bisa. Lah terus dia ngomong ini, biar saja dijalno mawon. Manusia di orang bakal elek, selawas. Ya orang bakal api selawas. Lah perjalanan itu api terus bergerak. Kini betah terus, betah. Jenengan elek terus betah. Malah nek wong elek nakal. Nah, niku misalnya putrane jenengan nakal. Wis nek saiki sampean nakal. Mulai saiki terus sampai pulang ngarep, ojo bisa-bisa gawe bisa. Orang betah putrane jenengan. Jenengan kok putrane nakal kesane. Celule sampean nyambung ke klub sekolah. Nyambung ana mantul. Seneng beda motoran. Apa saiki tak pindah iki tak tuwali bensin, tak tepuki. Iki tak kei duit 10 juta khusus bensin. Ojo medun terus sepeda lek bensine gurun tank. Bener. Untuk kok makin tak pentungi. Wis tok gawe elek saulan mulai dengan 1 sampai 30 ojo bisa-bisa gawe. Boten betah ini. Gimana? Engko mandek, nyapa mandek. Kalau pengen salah, gak usah salah. Ayo elek terus. Boten betah. Niki menunjukkan bahwa manusia orang bakal elek selawas. Kau mantap putrane jenengan kok sinau sholat. Ya ora kira betah. Niki. Nah, karena enten model kados ngeten niku, maka biarkanlah rohaninya berjalan. Sampai ke pundi pada rute berikutnya, namanya lawamah itu tahap penyesalan itu getun kalau gitu getun. Nah, lekun getun jadi ngomong lek durung duweni getun, gurung menyesal dengan apa yang dia lakukan, jangan pernah kau sentuh. Diomongi ya gak usah, diuti-uti ya gak usah. Jangan baik. Engkau lagi mulai mandek, dia menang mawon. Niku jadinya salah. Oh, mulai getun. Dan lagi getun ikilah dulu jenengan anak ini sampai pada tahap yang ketiga, namanya mulhamah.
Mulhamah itu menerima ilham, bisa menerima ilham. Kena diilham, kena diomongi. Wah, mulai kena diomongi, baru dikujiran omongi. Wong murid iki ngeten. Nah, niku bisa menerima. Lalu wis menerima, terus dia ini mulai sadar dengan semuanya, ngelakoni kabeh sing jenengan dawuhne, maka dia akan sampai pada tahap berikutnya, namanya mutmainnah. Mutmainnah teman, ayam tentrem, dikokon ngaji, kok ibadah tertib, tata kramane apik, ora tahu getah-getah, ora tahu ngamuk-ngamuk, numpak sepeda apik, kalamnya bagus, mutmainnah. Ketika dari tahap mutmainnah ini, Gusti Allah memperhatikan. Mari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kalau tidak mutmainnah, orang bakal itu derajat radiyah. Sebab apa? Ketika manusia ini sudah sampai pada mutmainnah, dia sudah tidak memperhatikan tentang apa-apa. Dia hanya memperhatikan tentang ridho Allah. Jadi nopo mawon sing dilakoni niku nderek ridho Gusti Allah. Lah pun niki radhiyah sudah terlewati, maka dia akan mendapatkan derajat mardiyah, mendapatkan ridho. Lewis itu ditimbali karo Gusti Allah. Irji'i maturin yo kabeh fathuli, terus mlebu ini swargaku sampeyan kabeh iku dadi hamba-hambaku. Ditimbali karo Gusti Allah. Tapi sampai di sana. Lalu kalau dengan amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Ya muga-muga kalau jadi dipateni karo Gusti Allah itu muga-muga teko radiyah mardiyah. Mardiyah itu diharapkan kedatangannya. Diharapkan kedatangannya. Jadi nanti gak ada sederek. Semua tuh mungkin tong Sulawesi lah tengah Kalimantan. Wis 30 tahun, 25 tahun, mungkin 40 tahun gak ketemu. Jenengan kangen banget. Terus telepon, Mas dikabarin, sabar deh. Iya orang jelasnya. Wis tuh ngobrol matur Mas, insya Allah bulan depan kalau badhe tilik Banyuwangi. Oh iya le sabar. Kabeh yo sak anak putuku tak bawa kabeh. Tak gawane bis. Oh jenengan krono bener diharapkan datangnya, jenengan siap-siap. Matur Bu, adik apa diri kabeh sak anak putune digowo. Oh disiapno, iya bener. Omahe mau cilik dibangun dadi gede. Berangkat ke sini. Itu kan dimasuki. Mau tak jemputnya gak tahu tak jemput wajib bener. Aku seru nih gak apa-apa dalam aku seru. Kamu tak parah itu kok. Sembarang jangan belai, titik dibelai, menok dibelai, wedhus dibelai, dimasak kandungnya sama. Ketika pada posisi mardiyah, kita diharapkan oleh Allah. Dicepakno karo Gusti Allah, swarga tak cepakno kanggo sampeyan kabeh. Iki lho mardiyah. Ketika itu dikehendaki oleh Allah,
dan kita masih diberi umur dan kita terus berjalan, maka sampailah pada muka sampah. Muka sampah itu kita boleh menjawab di hadapan Allah. Ya Allah, Gusti, saya hanya ingin mencintai. Dan ketika bahasa itu mulai ada, maka orang ini dibuka hatinya oleh Allah, dan akhirnya bertemulah dengan Allah. Pertemuan ini dinamakan ma'rifat. Lepun sendiri Gusti, kula mboten kepengin kali swarga panjenengan, kula mboten ajri kali neraka panjenengan, kula mboten mengharap kali nikmat panjenengan. Lah terus apa sing sampeyan pengini? Kula namung pengin kali panjenengan Gusti. Gak pengin swargaku mboten Gusti. Gak wedi nerakaku mboten Gusti. Hanya bermahabbah dengan Allah. Dan ketika ini terus berjalan, maka pertemuanmu ini adalah pertemuan yang kamilah, sempurna. Karena apa? Orang bertemu itu belum tentu sempurna. 2000. Sekian banyak model orang. Kalau tadi Pak Haji Suhaimi terus taruh itu panggil Pak Haji Suhaimi, panggil tentu di penjajah telah bumi lampu merah. Omong-omongan boten namun sesat mana kan bertemu. Enten yang itu bertemu. Ini berusaha mentok pada golongan. Enten yang itu ketemu, niku yo mandek, yo omong-omongan. Tapi sebentar. Enten kalau ketemu yo mandek, yo omong-omongan tapi gak paham. Kalau si dia ngomong nih, gimana? Aku gak paham belas maksudnya ngomong kayak apa. Niku yo ketemu. Enek sih ketemu niku yo coba ngomong-omongan yo paham, yo ngerti kalau si dia ngomong. Itulah namanya ma'rifat yang kamilah. Mulane bab tauhid, bab tasawuf sing kula jenengan pelajari bakal ngaji bareng ini tidak akan pernah ada habisnya. Sebab model ketemu pun sama tekan ae. Niku wis ketemu ya budane iki. Niku rute perjalanan rohani ini kula jenengan bisa diterima. Sakit ya? Nah, mangkuk niku iki darane nggih, pos-posnya yang saya tunjukkan. Coro Ajmer Surabaya niku Banyuwangi, Genteng, Kalibaru, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Langit, Jember, Surabaya. Kan ada rohani kula jenengan mboten. Nggih, dari Amarah, Lawama, Munama, Mutmainah, Rodiyah, muka sapa, arifat kamilah. Kalau kita paham dengan perjalanan tauhid, mengapa kita tidak paham dari perjalanan rohani? Sakit di kaki ya? Tidak sengaja. Karena ini tidak mukadimah. Selanjutnya, terus perjalanan apa? Sing kula jenengan mlaku niki sing bikin mawon. Lek wis enek darane, pos-posnya sudah tahu. Sekarang kita akan berjalan. Kula jenengan mulai apa? Nglakoni rohani niki Gusti Allah paring pinten-pinten alat. Alat. Sehingga pulau jenengan ini disebut penggini Al-Quran dengan bahasa insan. Insan itu menungso manusia dilihat dari alam malakut, dari sisi batin,
rohani. Niku namanya insan. Kulo mboten bahas bahasa. Saya tidak bahas jasmani. Insan niki nggih Gusti Allah ngekei alat kanggo nyempurnano insan niku dengan dua. Satu namanya qalbun, dua namanya roh. Ngoten nggih. Niki sing bakal mlonjene gawe mlaku. Cara apa niku kendaraan niku sepeda motor atau mobil. Kalau jenengan akan berjalan itu menggunakan apa? Menggunakan qalbun. Qalbun hati. Hati niku dimiliki oleh setiap diri manusia. Kalau jenengan mengenal hati kita dulu. Ini kalau kendaraan, jenengan pakai pelaku DKI kontak mobil, kudu meruh kan kontaknya mancing nanti, cara nih sedang ya apa, cara nih ngomong ya apa, cara nih lakukan gas ya apa, cara nih nguntir setir ya apa, itu terus sebab ya gitu. Sekarang saya kenalkan dulu. Jadi kenal mesti hati ini dibikin oleh Allah dengan beberapa unsur. Unsur yang pertama niku namanya basirah. Basirah niku perangkat yang dipasang oleh Allah di dalam hati manusia sing duweni tugas membedakan mana yang baik, mana yang buruk, endi sing halal, endi sing haram, endi sing bener, endi sing salah. Tabayyana rusdu wal ghayy, antara rusd dan ghayy itu jelas. Bener itu jelas, salah itu jelas. Hak itu jelas, batil itu jelas. Halal itu jelas, haram itu jelas. Nah, sing bedakno niki jenenge basirah. Jangan boten sangat dari basirah mata hati dulu. Tapi basirah yang ada di dalam hati ini, dalam qalbun ini, sing mati dikatakan dari kendaraan pulau jenengan untuk perjalanan rohani ini. Jadi kaya ini listrik lah cara beda. Kanan, kiri, ngoten nggih. Niki basirah. Basirah ini hanya membedakan. Dia bukan mengarah. Basirah itu maturun dan perangkat yang kedua dan jenenge hati ini pulau jenengan ini namanya dhamir. Jenengan jangan kembalikan pada ilmu nahwu sorok. Oh, dhamir itu kata hati. Bukan saya setipu. Dhamir itu dhamir itu adalah dorongan untuk melakukan kebaikan yang diketahui oleh basirah atau dorongan untuk menjauhi sesuatu yang batal, sesuatu yang haram yang diketahui oleh basirah. Jadi basirah itu iki api, iki elek. Nggak ada perangkat lagi dua dhamir. Oh kayak api, ayo budal. Iki namanya dhamir. Oh kayak elek. Ojo budal. Nah, sing ngejak budal niki lho jenenge dhamir. Jadi di dalam hati kita ada dhamir. Dhamir niki diporo dados tiga. Diporo dados tiga. Dhamir yang pertama niku namanya dhamir ijtimai. Dhamir ijtimai itu
moral lingkungan bagi bahasa Roto Gaya. Domir isma itu moral lingkungan. Utawa biasa disebut domir isma ini ngeten prakteknya. Iki enek perkara apik. Ngeten. Budal. Nah, kenapa kok sampai budal? Karena di situ banyak orang. Akhirnya budal. Nih, wong iki gelem apik kapan disawang wong akeh. Niki domirnya domir istimewa. Gelem apik, gelem lakoni apik kapan disawang wong akeh. Rada usut iki. Rada usut. Sholat itu dirinya karo bareng-bareng. Apa yang sholat jenengan diri karo bareng-bareng? Apa harus bareng-bareng? Padahal podo-podo sholat. Jenengan hari ini sholat jamaah maghrib di sini. Nah, biji bila sholat izinah dewi karena jenengan di perjalanan akhirnya maghrib rodo telat terus sholat di dewi nunut neng pokok musola dewinya kan ada kocok nih api di sholat kan pas bareng sama. Ini namanya domir istimewa. Dia akan balik ketika bareng-bareng orang akeh. Tapi dia tidak balik ketika sendirian. Iya. Melalui kisah berbahaya. Lebih bahaya. Beri enten wali di Gusti Allah. Niku duwe santri. Santri ini santri sepuh-sepuh. Santri sepuh-sepuh niku rektor pendidikan toreko. Nggih, dari toreko. Dari toreko bayai. Panteng banget. Dari selaman deh, bayai niku jan panteng banget. Orang berpanteng orang. Tawa juga. Sini-sini toreko yang tawa juga. Tawa juga itu butuh nanti telat. Tutup. Setiap hari ikut tawa juga dari bayar. Mantan-mantan. Beberapa hari ini butuh budak. Pinten-pinten di lalu tak budak. Hari balik tak kok ini kayak konsol nih. Padi dalam bayar. Kocok musik kok suwi kamu dana lagi belum banyak jajal toh boleh okabar nanti kok suwi kamu kok suwi kamu akhirnya terus dipadosi penggirian. Ternyata beliau itu sakit lorong itu sampai beberapa hari sampai hampir bulanan gak tahu budal tawaju. Akhirnya Mbak itu menyempatkan dirinya. Assalamualaikum. Si nyauri putrane. Waalaikumsalam Mbak Yai. Bapaknya sama yang pilih niko Mbak Yai. Bapak gerah ulo rokok. Bapak niku gerah niku pun betul sakit nopo-nopo. Oh, ya wis, bareng ini jajal di dungane, diwacane Quran. Niku alhamdulillah karena Gusti Allah diparingi waras. Budal maneh, tepun maneh. Maten-maten boten budal maneh. Beberapa waktu sak budal maneh, kali banyak dibunuh. Ternyata gerah maneh.
Grammar ini diwaca ning kotakan waras sekali. Akhirnya budana. Ini terkuat. Maka itu pun buat budana ini sakit yang ketiga kalinya. Akhirnya kalian belajar itu dibunuhi. Dibunuhi itu diwawasakan nopo-nopo itu buatan sakit. Buatan waras. Akhirnya piyambak ini pekan dalam bahaya. Dan toh sampai yang butuh asmani Gusti Allah kaya sampai tawajuan kaya lesani itu mau butuh sakit dalam nyebut asmani Gusti Allah yurai so diwarai yurai so kaget bayai itu nangis ditarget kali bayai Allah bangga gedek-gedek ditalkin pun nazak itu ditalkin kali bayi itu gede-gede padahal itu santri sing diidolakan kali bayi krono sangat padang ini akhirnya bayi itu kaget itu sama ditutupi akhirnya lawan itu ditutupi bayi ini ngomong kan dalam bayi aku tak takut misalnya sampai di duit dosa apa dan Gusti Allah kok sampai wis kebiasaan wiritan karo aku melu rekod karo aku sakmono lawasi kok saiki sampai nyebut asmane Gusti Allah ora iso akhirnya si santri ini mau matur pangapunten dengan kakak bayai lebih maksudnya selama ini kulo namung ngapusi jenengan kali ngapusi kanca lu maksudnya kulo niku bayai paten wiridan paten sholat namung ketika derek tawajuan kali jenengan bayai nah terus kapan kulo pun wangsul kendiriyo kulo mlebu kamar kulo maksiat Gusti maksiat namung bahaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalu sepiye ing pangapunten sing dadi ngoten iki lan di dalam keadaan kados ngoten niku piyambake lepas ilang kabeh pikiran Gusti Allah hatinya penuh dengan dosa dicabut nyawanya kalian malaikat mati dalam keadaan suul khotimah niki domir iki setiap ketika ada di dalam hati kita makanya resikonya sangat besar lalu kalau jenengnya makin kita kejadian baguslah menyendiri dari manusia artinya apa kalau jenengnya kayak kesempatan karena Gusti Allah wis to ibadah di maksudnya apa dandanono urusan ibadahmu karo Gusti Allah iki dewi-dewian mulai pangapunten mak kula sering matur mangke jenengan ini urusan atine awake dhewe kaliyan Gusti Allah dudu urusane kanca-kanca dulur-dulur dudu urusane bojo dudu urusane anak tapi urusan bainaka wa bainallah antara hatimu kalian Gusti Allah makmurkan hatimu dengan Allah walaupun kau sendirian nah kalau jadi beda gelem seneng ibadah iku kapan bareng-bareng gimana? Jamaah rahimahullah al-jamaah rahmatul kan ada tapi ini kita tata ditonton sepinten rasa yang ada
ada di hatimu dengan Allah. Oh, berarti kasar jamaah. Itu jadi salah paham. Ramaikan hatimu, makmurkan hatimu dengan Allah. Sebabnya pada bab roh Imam Ghazali itu enten bab makhluk enten wong ibadah iku sing penak atine sing penak atine dudu keadaan maksudnya apa? Jangan tidak istighosah. Wena imam istighosah. Lantunan pikirnya begitu dibarengkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pernah merasakan semacam itu? Enak dikir itu billah atau bil imam. Matur-matur ganti imamnya. Imam menangnya di teori. Nah, jadi loh. Nah, lu wangi imam kira-kira belas jadi. Ini namanya maulud. Anda tertuju zikir itu bukan karena manusia, tapi karena Allah. Jangan sholat ke Masjidil Haram. Imam mau sholat Yasin, sholat subuh itu imamnya tak barok. Jangan buat betah cerita kulo sholat teneriku imam mau tak barok itu buatan kerasa. Banyak kok enak wajahnya. Mata-mata jadinya sholat subuh teneriku. Imam memang sholat Yasin. Seratu. Itu sepatu dengan mufarokat. Orang mundur sholat kiri Allah. Ini aku harus mundur di sana saja. Imam Rabbuna. Apa bedanya? Kenapa bedanya? Nah, Imam Ghazali dari itu kebujuk. Berarti penanggu sholat di Masjidil Haram itu bukan karena enaknya hatimu karo Gusti Allah, tapi krono enake wajane imam. Mboten saestu penak niku. Ternyata kamu salat ning di kedunia ini. Begitu imamnya enggak penak sing diwaca niku kulbu padahal rumah sama suwi imam. Lek sing penak hatimu karo Gusti Allah, engkau tidak pernah mendengarkan imammu, engkau tidak pernah memperhatikan imammu, karena yang engkau perhatikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya dengan itu. Mulanya istimewa ini, domir istimewa ini ada di sini, tapi itu kelompoknya maghrur. Sakit tinggal sakit. Nah, perangkat yang selanjutnya domir konuni. Nah, kalau tidak mengenali kendaraannya itu ini. Domir konuni itu dorongan untuk melakukan kebaikan. Semua melakukan nabi. Satu benar. Nomor tugas. Lek orang yang bayaran lan orang yang dikasih mau lakon. Ini sing bayar. Lu bayaran oh ternyata takbir bagian kebersihan. Aku bulanannya bilang, oh bulanannya 600. Jalan 600 tak tandani biasa-biasa. Maksudnya biasa ya biasa-biasa. Lem itu seket ya bisa kasih. 1 juta bisa dhuwur sak atap sih. Niki namanya domir kono.
Niki namanya damai komuni. Dia kerapat penundangan bagian humas dan pula bagian kebersihan. Angel ini. Jadi dia akan mau bertugas gelem nglakoni api, lek enek tugase, lek enek bayaran. Iki lho. Itu dunianya. Di lebetaken malih gelem ibadah kapan enek swarga. Gelem ibadah kapan selamat teko neraka. Gelem ibadah kapan rezeki kata. Gelem ibadah kapan anake waras. Gelem ibadah kapan ilang lorone. Akhirnya sholat ibadah. Nah, masuklah kita pada min alamatil iktimadi alal amal. Kita masuk pada pertama. Manusia itu pada domir koloni ini akan menyandarkan semua ibadahnya pada keinginannya. Sehingga ketika keinginannya tidak tercapai, maka mutung itu putus asa. Tapi bukan negara ini. Nah, kalau cerita, aktif, materi itu, pun untuk kamu bukan nanti mati. Dan pengajian kalau bukan nanti mati. Kapan mengingat di kalau tidak boleh ngawas, di daerah sekitar Injing kalau juga tidak boleh ngaji, perlu tangga-tangga. Tapi di kota lagi sederhana itu, maknanya harus ngenten kan. Lalu nopo kemudian kan, nopo sakit, motor sehat. Saat ini untuk anehnya, motor bahasa, nopo anehnya nopo. Gitu pun bikin itu gak ada acara 1000 hari ini wong tuane. Tonggo saya yang membutuhkan sekitar 100 membutuhkan, sing tekon nang 10. Kalau apa puluh senin itu sama itu banget sama ini. Juga itu kalau mau pulau, ini buatan pulau terus ngotot bahasa. Lalu masa buatan pulau yang apa? Ini tiang-tiang aja tiang enggak, aja gitu. Lalu apa? Saat ini diriannya kok bersebawa, paham sebawa tidak? Kok sebawa lu kiri? Lu nyapa kok baru kiri? Pulau mana? Tuh ini kok gak ada? Tapi ini Jumatan. Terus orang nyampo, ngoten. Pangampun dari sing kata, niki amarahnya niki dari tertentu. Ketika balik itu karena pangampun terjadi tentang konflik antara takmir, antara kepengurusan, akhirnya temenku pecah. Mau nih musola itu tadi siji akhirnya gawe dewi-dewi, sitok gawe lor, sitok gawe betul, tadi telur musola. Nah ini kurang aku apa. Wong ini gak dikagoknya apa-apa itu akhirnya ngikuti kiri. Oh ngono ceritanya. Jangan tuh ini terus. Buat dia udah capek begini. Niki namanya, rusak sendiri. Malah iktimat bil amal itu berbahaya. Jadi kalau jenengan kok menyandarkan amal itu pada sebuah harapan dan tujuan bukan kepada Allah, maka gagallah kita beramal. Nah ini Imam Ghazali dengan bab niki ngeten dawuh. Kan kapan sampai kepingin sepiro iman marang Gusti Allah. Sepiro mahabbah karo Gusti Allah. Tekakno swara. Paham maksudnya tekan suara? Bayangkan, pulau jenengan kalau membayangkan seandainya ada pengumuman dari langit, kan mulai dilagi suara tahapus
Murah dina iki neraka tak hapus. Wis ora enek swarga yo ora enek neraka. Seumpama iku terjadi tenan, kira-kira sik salat apa ora? Seumpama swarga itu dilani, neraka itu dilani, kula jenengan sik salat apa ora? Sik gelem poso Ramadan apa ora? Sik gelem maca Quran apa ora? Sik gelem zikir Allah apa? Kira-kira alam boten. Lah nyapa? Lah nyapa swarga wis enek. Neraka wis enek, mati tadi subar. Ketika hatimu menjawab semacam itu, berarti cintamu tidak ada. Kalau tasih sholat Gusti, lanya pokok saya sholat. Kulo sholat buatan krono pengen swarga, kulo sholat buatan krono wedi neraka. Lanya kok karena kulo mahabbah akan panjenengan. Antum abidina haqqa Gusti Allah. Kan benar? Nah, ini pada niki domir kolom ini muga-muga orang aktif nih jero adine dhewe. Muga-muga domir istimewa ya ora aktif, domir kolom ya aktif. Yang ketiga namanya domir dini. Jadi kendaraan yang pulau jenengan itu lengkap. Domir dini itu dorongan untuk melakukan kebaikan tanpa melihat siap dengan siapa, tanpa melihat bayarannya apa, tanpa melihat tugasnya apa. Jadi wong tangga mbuh enek wong ora mbuh dhewean ora niku tetep api. Dibayar yo api, gak dibayar yo api. Enek tugas yo api, gak enek tugas yo api. Niki namanya domir dini. Wong kudu dipandu, panggah. Iki bener. Dilokno ya panggah api, dilem panggah api. Nggih. Dihina panggah api. Dipecat panggah. Nah, ini domir dini. Domir dini. Ada di dalam hati kita. Berarti yang pertama basyirah, yang kedua domir. Domir ketiga, domir istimai, domir ekonomi, domir dini. Ini kendaraan kita. Ya. Basyirah, domir yang ketiga. Kendaraan kita namanya fuad. Jadi fuad di dalam hati kita itu namanya fuad. Nanti akan ada penjelasan lagi tentang fuad. Tapi ini yang saya katakan fuad yang menjadi unsur yang ada di dalam hati kita. Fuad adalah hakim. Fuad itu hakim. Hakim yang ada di dalam hati kita. Fuad tidak pernah bohong. Jangan berani maka dzabal fuadu marah. Fuad tidak akan pernah bohong dengan apa yang dia ketahui. Nih, mulai hati ini kalau jadi buat sakit bohong dan tidak pernah bohong. Orang yang sodorok tuh orang tahu bohong. Hati ini kalau jadi segoro yang gimana? Hati ini fuad itu ketika pulau jenengan melakukan kebaikan, dia mesti mengatakan itu baik. Tapi ketika pulau jenengan melakukan elek, itu mesti ngomong ini elek. Gitu. Jadi fuadnya akan berbicara keras ketika fuad lagi aktif menjelaskan di pulau jenengan. Kalau jenengan elek digentak oleh fuad, hati kita membentak. Ojo kan, itu salah. Itu salah. Ojo kan, itu haram. Ini fuad aktif. Dan fuad ini akan aktif
ketika kula jenengan ini benar-benar memelihara fuad. Maksudnya memelihara bagaimana? Ketika fuad ini berbicara ini salah, maka kita berhenti. Ketika fuad ini mengatakan ini benar dan baik, kita berjalan. Ini namanya kompeti fuad. Tapi jenengan lawan fuad ini, ojo itu salah, jenengan tetap mawon. Satu kali fuad masih berteriak, 2 kali berteriak, 4 kali berteriak tapi mulai ini, 5 kali bunyi, 10 kali, 20 kali, 100 kali fuad itu bisu. Dia ngomong lain suara ini. Jenengan lakoni salah guru yang mendengar jenengan lakoni 200 kali fuad mati sudah. Mari fuadnya kalau jenengan mati, uang ini tanpa kendali, tidak ada kendali. Karena sejelek apapun yang kita lakukan sudah tidak mampu untuk mengendalikan. Fuadnya seperti pampir ya. Fuadnya sudah lemah. Lalu mudah-mudahan fuad di dalam hati kita itu aktif. Ini cukup ada. Melalui para hutan bermacam-macam corak manusia. Gimana? Ada yang benar, ada yang aneh, atau gimana? Ada yang terbeli kadang benar, kadang aneh, karena fuadnya. Nah, ini yang berapa nomor tadi? Pertama, basirah, dhamir, fuad. Yang keempat itu nama alat yang ada nih, sing bakal digone melakukan ini, namanya sir. Ya. Sir itu penjelasannya. Sir itu sulit untuk dijelaskan, tapi saya gambarkan. Kalau gambarannya, sir itu kan gambarannya. Ketika terjadi sebuah bencana, ketika terjadi penyakit, ketika terjadi dengan sakit, ketika terjadi anak loro, ketika terjadi istri itu sakit, misalkan, jenengan misalnya terjadi, misalnya harus terjadi corona. Kan ini kan corona itu sesuatu yang tidak jelaskan. Terjadi kan, wow. Begitu ini terjadi, jenengan menyalahkan siapa saja itu salah, gimana? Itu salah, dan seterusnya. Sampai ngeten-ngeten ini dipimpin, ini kan baru kayak corona, gimana? Orang-orang ngeten gimana? Simping kayak itu ngajar, kan itu baru kayaknya corona kan? Banyak omongan gigi jadi corona, banyak. Ketika sirnya kita itu mati, maka kita akan berbicara semacam itu. Ketika sir kita hidup, perangkat yang ada di hati kita ini hidup, maka kita tidak pernah melihat kepada corona, tapi kita melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah sedang bergerak semacam ini. Tetapi ya Allah sedaya bersopannya dan panjenengan. Ini bukan kehendak Allah, ini kehendaknya para medis dan tukar-tukar ini. Ini sirnya mati lagi. Sirnya mati lagi. Nah sirnya hidup lagi. Kita akan berbicara. Yang menggerakkan para medis, yang menggerakkan para aparat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang bisa bergerak dengan sendirinya, yang berpikir dengan sendirinya tidak ada.
semua atas kehendak dan kehendak Allah. Sirik kita hidup lagi, diterima mati. Mari nenek-nenek teko, wong mati diarani COVID, dimakamkan dengan sekehendaknya para dokter COVID. Betul saja makan mereka. Apa kita harus menyalahkan Allah? Bukan. Kita niku dikeken terima. Lek gak gelem nrimo, ya pandang takkan. Jenengan pun berusaha menolak dengan corona. Pun nanti istighosah lidakil corona nanti. Doa bersama kanggo nolak corona nanti. Atau jenengan punya doa khusus untuk menolak corona. Nanti sholawat ibil qulub. Doanya bismillahirrahmanirrahim. Maris bisa berarti walau sama wasabil. Amin. Dijadano. Kanggo napa niki Mbak Yai? Kanggo nolak corona. Ternyata corona gak kare-kare. Gimana? Malah sampai gede-gede. Walaupun dia gak gede, walaupun dia gak besar, tapi dibesar-besar. Lalu kemudian kita pun tompo. Mbok tolak gak enak gunanya. Karena apa? Kita tidak diperbolehkan melawan kehendak Allah. Imam Ibrahim Al-Khawas niku nanti piyambake gerah. Gambar gerah akhirnya boten ucar. Wayang bola nggak mulai. Akhirnya kali jamaah kali santri tak ngerti bayi itu putih toh. Pemboten naos. Santri ini sudah matur bayi nangkai gerah. Bayi sakit. Oh ya wes. Lamun ayo saya dhewe bareng-bareng istighosah ndongakne Mbah Yai muga-muga dan sehat. Akhire santri niku mapan ngeten iki mireng niku Mbah Yai niku langsung kan. Apanya kok kan sampean? Kula istighosah Mbah Yai. Dene apa? Nggih badhe ndongaaken kagem kesehatane panjenengan. Bubar. Kan bubar. Ape demo nek Gusti Allah. Ape bantah karo kersane Gusti Allah. Dadi kok nrimo. Aku ngene iki sing ngersane Gusti Allah. Aku ngene iki sing ngersane Gusti Allah. Aku ki belajar nampa karo paring Gusti Allah. Kok malah awakmu ngejak demo lan Gusti Allah. Tuh kan santri. Nah mulane kula jenengan belajar nrimo kali napa mawon sing diparingaken kalian Gusti Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Lek ora gelem niku yo ora golongane wong iman. Nggih bener. Kan bener. Kan penambal kula jenengan rukun iman. Nggih. Bagus Allah pesten niku kenging panjenengan ya Allah. Niku dihafali oleh adik sing cilik niku lho. Sik TK niku cara sakniki. Pun hafale rukun iman. Lah napa satu wek kula jenengan tak sakarepe dhewe karo kersane Gusti Allah. Nah ini yang perlu diperhatikan. Sir kita ini berarti tidak hidup. Lek sir niki urip, maka kita akan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat adalah latif atau lataif jamaknya. Latifun jamaknya lataif. Lataif niku sesuatu sing banget lembute teng jero atine kula jenengan sing teng riku
sampai saged tengarsane Gusti Allah, sampai saged tengene Al-Qalam, sampai saged tengene Lauh Mahfuz, sampai saged depan Anas. Niku menggunakan lataif. Penglihatannya namanya adalah musyahadah. Sahadat itu kesaksian dohir. Tapi kalau musyahadah itu kesaksian batin. Maka di dalam lataif kita akan mengetahui wujud yang sebenarnya. Kalau gambarno, ketika kalau jenengan tak saya tanya, Pak jenengan semer manis legi. Semar manis, tahu? Nopo? Gula itu bukan manis. Gula itu contoh manis. Manis itu di mana? Di dalam lataif. Oh, jangan semar manis, nopo semongko. Semongko itu dalam ucap pas manis. Manis semongko itu bukan manis, itu contoh manis. Manis itu kenapa tebu itu sejenis manis. Itu contoh manis. Manis yang sebenarnya ada di dalam lataif. Sehingga sampai ketemu apa mawon, jenengan rasakan mesti kok pas iku padha karo rasane sing mau ae. Iku jenenge manis. Ngoten. Iki pilar sakmene kudu itu dibludru karo gelani. Pak gelani. Terus jenengan itu kepolosan bila. Maka hati kita akan atau kita akan mengatakan cakap iki legi. Gimana? Uyah itu menurut rasanya asin. Asin itu nanti ada di dalam lataif. Kok uyah asin itu diuyah bukan? Garam itu contoh asin. Karena tidak semua yang asin itu garam. Jangan bilang dulu kebablasan itu ya asin, gimana? Nah, ini namanya lataif, musyahadah. Maka ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zahiriyah kita itu muslim, tapi hati kita sudahkah bermusyahadah? Karena tidak cukup dengan syahadat. Maka dari itu, ketika saya gambarkan musyahadah atau lataif itu software lembut banget. Jadi kan gak ada hafid, punya gak ada hafid sebenarnya tadi. Tapi ini saat ini Android, tapi penafis sebenarnya. Musyahadah itu lataif itu gambarnya adalah sinyal. Enek sinyale, enek pulsane. Enek sinyale, enek pulsane. Maka ketika ada sinyal dan ada pulsa, setiap aplikasi yang ada di dalam HP ini jenengan itu bisa diakses. Ini gambarannya. Nah, mulai gambaran yang saya katakan ini musyahadah atau lataif kita, ketika lataif ini tidak hidup, semua aplikasi tidak bisa diakses. Maka ketika lataif ini tidak hidup, kita tidak akan bisa usul ilallah. Sholat kita akan terpotong dan terhenti. Di mana? Pada hajat dan kebutuhan kita. Mandeke ibadahe kula jenengan niku tengene hajate kula jenengan. Ini lataif ini ketika gak hidup semacam itu. Untuk sampai usul ilallah. Tadi mulanya tadi itu disebutkan wal akhiruna yang tabidu
manusia ini dia beribadah hanya untuk usul kepada Allah. Dalani di usul kendaraan namini latoif atau latifun. Saya kasih tahu sih. Ini kendaraan itu jadinya. Jadi di dalam hati kita sebagai kendaraan untuk berjalan menuju Allah, menuju rute yang saya sebutkan tadi, itu adalah hati. Di dalam hati itu ada basiro, ada domir, ada fuad, intensif, dan ada latifun atau latoif. Arsir itu zamannya asror, kalau latif zamannya latoif. Saya kira tahu. Terlalu kata-kata ini boleh sakit sambil menguji balik. Nah ini perjalanan rohaninya makin rutenya itu kendaraan untuk berjalan menuju apa yang jadi posisinya tadi